Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Agar tak bosan-bosan yang mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kembali ini majelis kita ini dalam saya. Majelis kita ini untuk berdiskusi kembali membahas tentang kondisi Rempang kampung adat 2 abad bumi Melayu yang terancam. Ya, baik. Tak sampai-sampai saya menjelaskan tentang Tengku Adri ini kan. Berarti terus beliau ya. Mudah-mudahan ini tuntas lagi nih selesai apa ini ya. Baik. Masya Allah. Baik. Malam hari ini kita membahas tentang isu Rempang yang memang menjadi perhatian masyarakat nasional tadi sampai di bincang kami di jeda waktu dan atau MBI itu tugas bahwa ini sudah menjadi isu internasional ya. Baik. Ada sekali kami tegaskan narasumber kita yang ketiga ada Tengku Adri ya. Tengku selamat datang di studio kita ini. Mudah-mudahan rajin-rajin kita panggil bisa kembali hadir ya. Karena memang kita butuh narasumber yang berani, cerdas, jujur, muda dan bertanggung jawab. Macam kampanye. Oke, baik. Kameramen ini pastikan kondisi kamera kita sudah oke karena jaringan itu tidak sempat terganggu. Baik, kembali kita mengangkat tema tentang Rempang tadi. Sekilas kami mau menarik data dari beberapa sumber dari media elektronik bahwa ternyata kasus Rempang ini sudah sempat dibunyikan tahun 2014. Sementara secara data kita mengetahui bahwa masyarakat sebelum mendiami pulau itu sekitar tahun 1834. Jadi artinya sebelum negara ini merdeka, ya, masyarakat Melayu, ada orang Laut dan ada orang Darat dalamnya, dan terdiri dari 16 kampung tua. Menurut pengakuan warga asli di sana, itu sudah sampai dengan saat ini didiami oleh 1.512 jiwa orang yang berada di sana, dengan luas wilayah sekitar 16.583 hektar dengan 2 kecamatan. Nah, wilayah ini dihubungkan dengan kota Batam sehingga disebut jembatan Barelang ya, Batam, Rempang dan Galang ya. Iya, sekilas gambaran tentang Rempang yang saat ini masih belum ada kejelasan statusnya. Nah, dari kondisi ketidakjelasan itu makanya narasumber kami panggil. Sebenarnya itu yang niatan kami di sini tadi. Iya, jadi mungkin ada yang bisa menambahkan gambaran jelas tentang duduk permasalahan Rempang ini sebenarnya seperti apa. Ini kayaknya enak saya tunjuk dari Tengku Adri dulu. Boleh buka cerita dulu, Pak? Ya, yang dapat diinformasikan. Salah duduk. Silakan, Pak. Ya sama kan, informasi kita kan semua ini kita nggak ada orang dalam sih. Kita kan dapatnya dari media. Iya. Lihat bro, kita urut dari awal itu kan semua ini. Kalau saya mau naik jauh sebenarnya. Kita nggak cerita tahun 2004. Kita cerita tahun 46. Di mana disitulah mulainya ruang hidup orang Melayu itu. Coba disingkirkan dengan cara menyingkirkan para pemimpin-pemimpinnya, raja-rajanya, sultan-sultannya, itu dulu gitu. Karena lemahnya kita hari ini karena kita nggak punya pemimpin. Sama kayak kondisi hari ini, demo di mana-mana, ya, demo di mana-mana tentang Rempang ini. Saya mau tanya, pemimpinnya siapa ini? Nggak ada pemimpinnya. Jadi itu yang membuat kita mudah dipecah belah dan sebagainya. Mungkin saja ada penyusup dan sebagainya. Nggak bisa kita tutup kemungkinan mungkin saja di Rempang sana pun ada juga kepentingan yang lain-lain lagi. Di luar kepentingan daripada masyarakat sendiri. Gitu. Nah, jadi kita tarik ke belakang tahun 46 terjadi genosida, diruntuhkanlah ya legitimasi para raja, para sultan, kemudian masuk ke era nasionalisasi. Disitulah mulai ruang hidup orang Melayu, tanah-tanahnya dirampas, konsesi yang diakui oleh diksinya tak ada yang lain selain kata merampas. Rampas memang. Rampas ya. Memang rampas.
kita lihat saja misalnya konsesi yang perjanjian konsesi antara para sultan dengan pihak Belanda misalnya, itu kan diakui oleh dunia. Kemudian Indonesia merdeka tahun 50 ada nasionalisasi seluruh perusahaan dan aset diambil oleh negara. Padahal kan asetnya, tanahnya bukan punya si perusahaan Belanda tadi. Kalau perusahaannya diambil alih, oke. Tapi tanahnya dia nyewa, diambil alih juga. Gitu. Dan terus menerus. Rempang ini kan satu hal yang mungkin karena meledak aja kita bicara hari ini. Iya betul. Ya. Tapi begitu banyak kasus sebenarnya, nggak hanya soal persoalan Melayu, tapi tanah-tanah rakyat yang diambil oleh para penguasa dan pengusaha yang memang nggak pernah memikirkan hajat hidup orang banyak, tahunya keuntungan dia saja gitu. Jadi kita mungkin kemudian masuk ke itu 2004 ada perjanjian tentang, kita mundur ke tahun 71 ya. Oh lebih jauh lagi. Iya kan, 71 itu kan bagaimana dibentuk Badan Otorita Batam yang membuat ada legitimasi diserahkan oleh pemerintah pusat kepada satu badan untuk mengelola Batam seutuhnya. Dikhususkan gitu ya. Iya. Sebenarnya saat itu saja ketika itu ditandatangani itu sudah jelas itu menghilangkan hak-hak masyarakat adat. Karena seluruh pengelolaan di Batam itu diserahkan kepada yang namanya Badan Otorita Batam. Yang hari ini kemudian berubah nama lah jadi apa? Badan Pengusahaan Batam namanya. Nah, itu apapun itulah gitu. Tapi yang pasti ada 2 poin. Pertama soal perampasan hak hidup orang Melayu dari tanahnya, kemudian sentralisasi kekuasaan itu. Apakah perampasan itu bisa kita bilang dengan istilah nasionalisme? No, tapi judulnya kan pada saat itu tahun 50 itu kan nasionalisasi judulnya ya. Semua tanah-tanah itu diambil gitu kan, dikatakan demi kepentingan negara dan seterusnya gitu. Tanpa mengindahkan bahwasanya ada perjanjian yang legal yang diakui juga secara hukum sebelumnya itu dinihilkan begitu saja. Jadi ini sudah terjadi sekian lama gitu. Jadi ya ini hanya sesuatu yang saya nggak bilang kecil ya, tapi yang lebih besar sebenarnya harusnya jadi pintu untuk mengungkap itu. Gitu. Dan balik lagi ada sentralisasi kekuasaan yang mana nggak bisa ngelawan nih orang-orang yang ditunjuk. Penguasa wilayah setempat gitu ya. Gubernur juga hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. BP Batam apalagi. Ya, oke, wali kota dipilih rakyat kita katakan, tapi kan ex officio kepala BP Batam itu kan juga tunduk kepada aturan pusat. Ketika ada orang mau melakukan sesuatu, dia tinggal lobby satu titik saja ke pusat. Aku mau yang sana. Iya betul. Gitu. Udah berproses lah itu kemudian gitu kan. Jadi tahun 2004 penandatanganan itu kita bisa sama-sama baca Nyat Kadir itu ya BP Batam, wali kota Batam. Nyat Kadir kemudian diam sempat di situ kan kalau nggak salah saya ada baca itu mau dibangun itu sebenarnya kan untuk mau dibuat bisnis pariwisata ya. Pengembangan pariwisata di situ. Awalnya kan itu. Tapi pariwisata juga bagi kami membacanya hanya balutan saja. Ada cerita akan dibangun tempat ketangkasan, bola ketangkasan dan sebagainya gitu. Kalau aku bilang judi kan aku fitnah ya. tapi ya sudahlah gitu kan. Tahun 2007 itu dihentikan dan sempat pemilik PT MEK itu kan Om TW itu kan diperiksa ya. Baris Krim kemudian itu terhenti. Nah belakangan ini mulai dicoba lagi gitu kan. Jadi ya memang kalau kita nggak punya kekuasaan mungkin nasib kita. Itulah kenapa saya dukung Bang Salman ini. Kira-kira begitu. Nah maksudnya gini, orang Melayu ini ya berhentilah bicara soal kebanggaan masa lalunya. Dulu cerita dulu dia berkuasa, dia kaya dan berkuasa. Sekarang tidak, maka rebut kekuasaan itu. Baru kita bisa menatap masa depan itu lebih baik gitu. Kalau enggak ya hari ini Rempang, besok di mana, besok di mana, masih banyak pulau kok. Dulu ada ribuan pulau kok. Banyak Rempang-Rempang siap-siap lain aja ya. gitu. Iya, gitu kira-kira. Lemah tertindas. Iya. Lemah tertindas.
Baik, oke. Mbak Tengku, sebelum panjang pembahasan kita, tapi sudah kita tangkap tadi ya, udah sejarahnya. Nih, iya. Udah bisa sedikit kita tangkap sejarahnya ya di masa lalu terkait dengan bagaimana histori Rempang sebenarnya. Ya, artinya dengan balutan tawaran bergabungnya wilayah-wilayah yang ada di kepulauan tadi menjadi bagian, baik itu di masa pemerintahan Belanda ya, sampai kemudian bersatu menjadi NKRI sekarang ini, sebetulnya lebih cenderung kepada ada pihak yang dirugikan dalam konteks itu ya, lebih tepatnya begitu ya. Harusnya tidak. Harusnya tidak ya. Harusnya tidak. Iya. Baik, kalau dari Ustadz Yusron sendiri melihat kacamata secara politisnya ini gimana Ustadz kira-kira terkait dengan duduk perkara Rempang saat ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Tengku dan Abah Salman. Ya, nama jelas itu besar. Oke, baik. Jadi kalau kita seperti tadi dijelaskan oleh Abah Salman ya, kalau kita runut ke belakang, memang sejak tahun 2004 itu kan Om TW ya diberikan konsesi selama 30 tahun, bisa diperpanjang 30 lagi ditambah 20. Jadi kalau ditotalkan itu 80 tahun ya. Dan mereka diberikan konsesi seluas 16.000 hektar ya, 16.000 hektar yang kemudian oleh para pengamat itu dihitung-hitung biaya sewanya itu kira-kira cuma Rp750 ya untuk dikonversikan ya per meter persegi gitu. Itu sempat terhenti ya, lalu kemudian oleh pemerintah itu kemudian setelah TW mendapatkan investor dari Cina ya, Sinil itu yang ingin mendirikan pabrik dengan bahan baku yang ada di Rempang, lalu kemudian pemerintah memberikan tenggat waktu ya, dalam waktu berapa ya, 30 hari ya, itu lahan itu harus dikosongkan, clean and clear ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya kapitalis ya, pemodal itu kemudian menggunakan tangan pemerintah dengan kekuatan modalnya itu untuk kemudian memaksa mengambil tanah yang selama ini sebenarnya milik pribadi dari masyarakat. Lepas dari masyarakat itu dikatakan belum memiliki sertifikat ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi sejarahnya, ketika sudah dihuni lebih dari 200 tahun ya, 20 Undang-Undang Agraria. Undang-Undang Agraria itu kalau kita lihat itu sejarahnya sendiri, bumi nenek moyang mereka itu kan sudah secara turun temurun ya, lebih sekitar 2 abad lah menghuni wilayah tersebut, maka itu otomatis milik mereka ya. Kalau kita tinjau dalam hukum Islam sendiri, man ahya adon maitatan fahiyalahu ya. Jadi barang siapa yang kemudian menghidupkan sebuah tanah, dia sudah tinggal di situ, maka tanah itu adalah menjadi miliknya ya, seperti itu. Dan dalam undang-undang agraria juga ya, kalau misalnya ada sebuah lahan yang selama ini tidak berpenghuni, yang kemudian selama ini diklaim sebagai milik negara dan sudah dihuni lebih dari 20 tahun, itu menjadi milik daripada masyarakat tersebut. Nah, tinggal dia mengurus secara legalitas ya, apakah dalam bentuk sertifikat atau seterusnya. Nah, yang menjadi alasan pemerintah kan kalau kita lihat konferensi pers di TV bahwa mereka itu kemudian istilahnya tanda kutip sah untuk kemudian direlokasi ya, bahasanya begitu, itu karena tidak memiliki sertifikat tersebut. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat di belakang itu, lebih tepatnya ini adalah upaya daripada kapitalis, para pengusaha yang kemudian memanfaatkan tangan negara ya, melalui investasi, melalui tangan aparat, melalui Kementerian Investasi dan seterusnya, untuk kemudian mengambil apa yang selama ini menjadi milik masyarakat. Nah, itu yang kalau saya lihat seperti itu. Nah, seperti itu. Baik. Nah, terakhir komentar dari Abah Salman nih. Ya. Masuk ke pertanyaan kami selanjutnya sebenarnya. Adakah bisa dikatakan dalam proses penanganan Rempang ini pemerintah keliru mengambil langkah-langkah yang dilakukan sampai kemudian problem ini muncul ke permukaan? Walaupun ya tadi kita sedikit banyak dibocorkan juga oleh 2 narasumber tadi kan, dari mulai status tanah, bahkan kita cek di Google juga informasinya status tanah ini tanah ulayat kan begitu ya. Nah, ini kan akhirnya
timpang tindih nih antara kebijakan pemerintah ditambah lagi dengan keputusan itu, undang-undang ini dan undang-undang itu, akhirnya membuat problem ini seolah-olah nggak ada kejelasan. Sebenarnya yang paling kuat dalam permasalahan ini terkait dengan aturan-aturan mana yang mau dipakai, kan begitu. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Naira yang telah mengundang hari ini bersama sahabat dan rekan. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya membaca dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Secara jelas menyatakan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Itu sangat besar penjabarannya. Jadi kalau dilihat dari reaksi masyarakat saat ini, khusus keluarga kita yang ada di tanah Melayu Batam, sangat memprihatinkan. Kondisi inilah yang sangat, ibarat kata orang kampung, terpaksa untuk direlokasikan, dipindahkan, atau bahasa Batamku tadi dirampas hak-hak untuk hidup. Hak untuk menjadi hidup tenang di suatu tempat atau wilayah kampung lain sebagainya. Terlepas dari yang disampaikan oleh Ustadz tadi, kapitalis, penguasa maupun para pemerintah yang saat ini memandang ini sangat enteng dan gampang persoalannya. Hanya untuk dipindahkan, didudukkan tempat yang ramai, didudukkan tempat yang aman, tenang, sehingga tidak ada terpikirkan sebab akibat bagaimana dari kampung ke kampung yang sudah bertahun-tahun bahkan berabad-abad ya, berabad-abad, sehingga menjadi problem yang sangat luar biasa. Jadi Abah melihat kondisi ini pemerintah sebenarnya tidak sangat harmonis, tidak sangat jeli sekali memahami kondisi ini, karena memakai seperti melibatkan aparatur negara untuk merelokasikan, merampas. Kalau tidak salah Abah baca kemarin, berawal dari patokan, Ustaz. Patokan, ukur-mengukur, ini dari tanah ini dari tanah ini, sehingga tanggal 7 September itu sudah mulai riak-riak. Sudah mulai riak-riak bahwasanya ini akan dijadikan ini, akan dijadikan ini. Sehingga orang Melayu di sana yang sudah berabad-abad tentunya berpikir ulang, ada apa ini? Sehingga dengan perpanjangan tangan dari pusat ke gubernur, wali kota nanti ke camat ke lurah ke Kepling, sehingga seperti itulah gaungnya, masyarakat tidak tenang, kehidupan dia terusik, sehingga menjadi keriuhan yang sangat luar biasa. Jadi kita memandang ini sangat-sangat disayangkan, pandangan pemerintah kok sampai seperti itu teganya melihat rakyatnya sendiri yang tertindas dengan bahasa-bahasa manis lah, bahwasanya akan direlokasi dan sebagainya, tidak menarik kembali dari mana ini muasal, sebab musabab dan terlahirnya kampung itu terjadi. Itu menurut Abah. Baik, kalau boleh ditegaskan saja, sebetulnya ada langkah keliru nggak dari pemerintah terkait dengan pengasihan ini? Ada, jawabannya ada. Kepentingan. Nah, ini sumbatnya nanti kita tanya ke Batengku sekarang. Iya. Di mana letak kekeliruan penguasa saat ini terkait dengan proses penanganan relokasi Rempang? Katakan relokasi itu kan sebuah tawaran ya, atas maaf katanya pencabutan hak-hak masyarakat di tanah itu untuk berpindah gitu kan, dengan alasan apapun itu. Nah makanya kita pengen tahu sebenarnya dasar undang-undangnya atau peraturan apa sih yang sebetulnya salah penempatan mungkin, atau apa ya bahasanya, hal yang tidak tepat sehingga ada alasan yang mendasar bagi masyarakat untuk menolak kebijakan itu. Iya,
Kalau undang-undang cocoknya Abah Salman yang jawab. Tadi karena beliau nggak jawab makanya saya gas lagi ke Abah Tengku ini. Tapi begini, Karena menguatkan. orang Saling kalau udah biasa berbohong, ya bercakap lagi orang nggak percaya. Gitu. Jadi dijanjikan A, B, C gitu ya. Nanti kita akan kasih rumah ukuran 45. Itu aja udah keliru. Rumah di kampung tuh besar. Iya, kan? betul. Dikasih rumah 45, ada atuk-atuk di TikTok itu, udah aku tengok rumah contohnya katanya. Di situ bilik, di situ WC, di situ ruang tamu katanya. Anak bertimbun. Nah, itu aja udah salah tuh. Iya. 45 gitu. Kemudian ya, tanah 500 meter. Jadi gini, orang-orang pusat ini selalu berpikir dengan cara pandang dia. Gitu. Mungkin ya, mohon maaf, di tempat mereka sana nyari tanah itu sulit. Jadi ketika dikasih rumah susun udah senang. Itu pun yang di kampung dulu zaman Ahok ya. Iya. Itu pun nggak mau. Itu pun nggak mau. Konon yang ada di Pulau Rempang sana, yang di Galang sana gitu. Lebih luas Orang ya? Ngamparan Perak mau dikasih rumah 45. Situ 45 kemudian dikasih rumah susun. Situ bilik, situ WC, situ kamar mandi, situ dapur, situ nggak mau. Artinya nggak pernah mau memahami seperti apa masyarakatnya gitu kan. Secara sosiologi, secara antropologi selalu keliru gitu. Nah, kemudian udah itu salah. Tak jelas. Kan gitu. Iya, nanti sementara pindah dulu ke Batam. Kan rumah Yang susun itu. relokasinya. Ya kan sementara katanya gitu. Sedang udah nampak rumah tuh berjejer pun belum tentu orang tuh mau. Konon masih janji. Betul. Kemudian dikasih lagi yang 1 juta sekian itu. Di situ semua uang listrik, uang air, uang ini, uang itu gitu. Jadi mungkin kalau kita ada di sana, kita merasa tidak dimanusiakan. Itu. Jadi wajar kalau marah. Sudah dipaksa keluar dari tempat kita biasa hidup bertahun-tahun. Ada yang mereka nggak pahami. Jadi gini, cerita dikit ya. Iya. Cerita ini cerita soal gusur, bukan gusur sebenarnya. Relokasi lah ya. Iya. Saya punya mertua dulu, lahannya udah diukur untuk jalan tol yang ke Prapat. Itu janjinya lumayan besar, judulnya miliar lah, gitu kan, judulnya miliar. Jadi ya kita yang nggak punya ikatan dengan tanah itu ya senang lah, lumayan nih kan gitu ya, dapat bagian lah dikit-dikit gitu kan. Iya, tapi mertua tuh bilang enggak lah, bapak mau meninggal di sini katanya. Nah, memori itu nggak bisa dibeli, rasa itu nggak bisa dibeli, mereka nggak paham itu. Gitu. Iya. Jadi sudah nyaman ya tinggal di kampung. Sudah gitu. Kita ngelihatnya mungkin apa ini gitu, tapi ya mereka nyaman. Tapi itu sangat jauh lah dari alam pikir mereka. Hal-hal yang pasti-pasti aja soal rumah, kehidupan, mata pencaharian, orang biasa jadi nelayan, jadi petani, tiba-tiba disuruh jualan online misalnya. Nggak usah takut ibu-ibu, rumah kecil pun nggak apa-apa, Shopee bisa live, TikTok bisa live, bisa gitu. Udah gila. Ya, seperti itu harusnya dipahami gitu. Nah, itu yang nggak pernah bisa dipahami oleh orang-orang itu. Gitu. Kalau soal undang-undang Abah Salman aja lah. Kita bicara soal sosiologis, antropologisnya. Begitu juga ya, kalau undang-undang dibuat karena untuk dilanggar. Begitu. Kalau tak dilanggar, bukan undang-undang. Undang-undang namanya. Itu dia. Baik. Sulit lah untuk menjelaskan. Ya udah, Wahya cakap lah. Oke, mungkin dari Ustadz Yuson mungkin bisa sedikit melerai benang kusut ini terkait dengan kebijakan pemerintah ini. Apakah ada undang-undang yang tumpang tindih kan? Apalagi tadi terkait dengan tanah ulayat yang memang seyogyanya menurut Badan Pertanahan yang saya dapat informasinya itu nggak bisa diganggu gugat gitu kan. Artinya proses relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini dengan adanya investasi itu sebetulnya bukan solusi gitu kan yang diharapkan oleh masyarakat. Bisa dijelaskan Ustaz? Ya, kalau bicara tentang undang-undang pertanahan dan lain sebagainya mungkin bukan kompetensi saya ya, mungkin Abah Salman lah ya. Emang SH itu berat ya? Berarti harus banyak lagi menghafal apa-apanya. Jadi kalau dalam amatan saya sih lebih banyak mengamati dari sisi yang pertama terjadi kezoliman ya.
jadi kezoliman di mana apa yang menjadi milik masyarakat selama ini yang sudah didiami itu kemudian dipaksa untuk diambil tanpa mereka itu diajak untuk bicara ya, tanpa mereka bisa diajak bicara. Kenapa? Karena pemerintah sendiri kalau kita baca di media itu kan sudah menandatangani MOU ya dengan pihak Cina dan diberi waktu 30 hari ya, 30 hari lahan itu harus bersih untuk kemudian investor itu akan masuk ke situ. Nah ini yang sebenarnya menjadi akar masalahnya ya, ya seperti itu. Jadi sementara kalau kita netizen ini kan agak-agak nakal juga ya, artinya disebutkan bahwa ini adalah investor kaca terbesar kedua dunia. Nah ternyata setelah kita searching di mesin pencari itu ternyata di antara 10 besar perusahaan yang memproduksi serupa, Sinil itu tidak masuk di situ ya. Sehingga kemudian orang bertanya, ini perusahaan apa yang akan masuk di situ gitu ya. Artinya antara apa yang diumumkan oleh pemerintah dengan fakta itu tidak sesuai gitu ya. Nah kemudian akhirnya orang juga akan bertanya, dengan 16.000 hektar kalau sekedar pabrik yang didirikan itu kan cuma tidak butuh sampai seluas itu ya. Cuma cukup beberapa, kalaupun sampai puluhan hektar ya tidak sampai ratusan, bahkan ini kan ribuan ya, sehingga sebenarnya juga di situ kalau kita tarik lebih luas lagi nanti akan masuk kepentingan keamanan negara kan, di mana yang masuk ini kan investor Cina. Nah sementara Cina selama ini kita tahu memiliki kepentingan untuk mengamankan perdagangannya di Selat Malaka, nah, seperti ini. Nah ini yang kemudian pemerintah itu kan sebenarnya harus jeli juga ya melihat dari sisi kepentingan keamanan berikutnya. Nah kalau kita lebih telusuri ke dalam itu ternyata memang di dalamnya juga ada kepentingan bisnis ya para petinggi negara ini ya, yang kemudian itu akhirnya antara kepentingan negara, kepentingan bisnis dan kemudian masuknya asing itu akhirnya kemudian menjadi yang dikorbankan akhirnya masyarakat. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka tidak lagi mempedulikan, apalagi kemarin kita baca ya update yang terbaru bahwa pemerintah memutuskan itu tetap akan melakukan relokasi ya. Baik. Di tengah besarnya penolakan masyarakat dan bahkan ini boleh dikata sudah menjadi isu internasional ya. Jadi kita baca bahwa bukan cuma masyarakat Melayu di Indonesia, bahkan di kawasan ASEAN, bahkan di luar dari itu juga ikut bersimpati terhadap masyarakat di Rempang Danggalang itu. Baik, oke. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, sekali lagi kami tetap mengundang kawan-kawan yang menyaksikan ini secara live. Betulan ada pula yang hadir di studio ini sekitar 200 orang. Ini tapi diisi bangku cuma 8 aja nih, 86 ya. Boleh juga semangatnya ya luar biasa ya. Ini sponsor dari Abah Salman semua nampak ini. Bawa masa ya. Mungkin bisa langsung nanti bertanya-tanya di channel live chat kita. Itu ada beberapa yang sudah hadir. Ada kami ucapkan selamat malam nih. Assalamualaikum pada Farida Husni. Nah entah orang di studio ini atau mungkin di luar, kita pokoknya sapa dulu ya Pak ya. Ada kemudian juga Maidar Prianto, ucapannya alhamdulillah bisa live katanya begitu. Kemudian ada Dodi Hermanto. Wah, ada yang daftar jadi kameramen Naira Studio Podcasting pula ya. Ada Isna dengan ucapan keren, ada diskusi Rempang bersama tokoh Melayu. Ada Diaul Islam. HP saya kenapa tidak ada suaranya ya katanya. Ini kita masih simpang siur juga karena dari tim operator kita sudah cross check audio normal ya, tapi nggak tahu mungkin jaringan menyampaikan ke sana suara agak bergelombang-gelombang nih ya. Tergantung tingkatan rumahnya. Ada Putra Kaumi, mantap ucapannya. Kemudian ada adiknya beliau, ada Tengku Irfan. Ngapain? Pemerhati politik tapi ikut memantau ya. Dibilangnya nggak ada suaranya nih live katanya begitu. Ada bintang kita dari Lebah Begantung Najib Lubis, suaranya kurang jelas. Ada Cut Ayu dari Tembung City hadir. Baik, kami bertanya terkait dengan fakta seolah-olah kan Rempang ini status tanah yang nggak jelas gitu loh. Maksudnya nggak jelas itu sehingga mudah untuk kemudian dipindah alihkan fungsinya. Ada kesan seperti itu. Tapi di sisi lain kita dapati fakta bahwa tahun 2019 kita dapatin video presiden sebelumnya itu pernah kampanye di wilayah sana. Itu satu. Kemudian yang kedua juga ada sekolah, kita dengar ya informasinya ada sekolah, ada siswa yang sempat masuk
tembakan gas air mata itu kemudian ini kan mengakibatkan anak-anak mengalami cedera lah, baik ringan maupun berat, katakan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan terkait dengan hak tadi, kemudian juga adanya undang-undang yang diterbitkan, ini semacam kondisi yang bertolak belakang gitu. Di satu sisi fasilitas masyarakat, fasilitas pendidikan, dan kalau ada sekolah berarti kan ada pengangkatan PNS di sana. Artinya status sebagai kewarganegaraannya jelas, ya kan? Dan ini mustahil menghadapi kondisi-kondisi yang digambarkan dalam gunjang-ganjing yang terjadi di Rempang, sebagaimana digambarkan ya. Jadi kira-kira lah dari fakta yang kita coba angkat ini, pendapat dari Bang Tengku dulu, apa pendapat Abang terkait dengan kondisi ini? Dua kondisi yang kontradiktif, saya bilang begitu. Jadi nggak usah jauh-jauh, kita di Rempang sana. Jadi saya pernah satu pesawat dengan orang PLN, Dia di divisi untuk pemasangan baru. Saya tanya, Bang, ini aku mau nanya, aku penasaran nih. Di Medan itu ada tanah-tanah garapan banyak kali, betul. Ya kan? Status katanya nggak jelas nih, gitu. Tapi listrik masuk. Tiang kalian pasang juga, harus masuk juga, gitu. Ini gimana? Oh, kami nggak ngerti, Bang, katanya. Pokoknya disuruh pasang aja, nanti yang nagih beda lagi, gitu. Artinya memang nggak sinkron. Itu hal kecil aja tuh. Memang nggak sinkron. Jadi tadi kita masuk misalnya ke Rempang tadi misalnya, ada sekolah. Kalau itu sekolah negeri apa sekolah swasta? Ya kan, kalau sekolah swasta gimana pula cerita IMB-nya? Kalau sekolah negeri selain IMB tentu ada pencatatan aset pemerintah atau negara di situ, ya kan? Kalau kita lagi masuk ke cerita soal PBB, kita masuk ke cerita soal masyarakat yang punya hak pilih, betul. Pemetaan penentuan TPS, betul. Ya kan? Yang didahului oleh coklit, oleh KPU dan sebagainya, banyak kali lah, gitu. Ya memang kalau jawabannya cuma satu, dari dulu nggak jelas, Bang. Gitu. Dia menjadi jelas ketika ada kepentingan yang lebih besar. Selalu begitu kan? Betul. Mas Salman mungkin bisa menambahkan? Sepakat. Tidak jelas. Tidak jelas ya? Tumbang tindih hukum itu pasti. Aturan hari ini bisa berubah kalau ada kepentingan yang menguatkan di dalamnya. Itu udah hukum alam, apapun ceritanya. Jadi masalah kepentingan yang sangat mendasar itu dikarenakan kekuatan orang yang lebih kuat, kepentingan yang lebih penting itu menjadi dasar utama. Ujung-ujungnya kapitalis juga yang menang nih ya? Yuk, betul, setuju apa? Iya, baik. Bisa ditambahkan mungkin Ustadz Isran? Iya, jadi memang dari kasus Rempang ini kita belajar bahwa negara itu memang harus hadir untuk melindungi masyarakatnya kan gitu ya. Jadi kalau kita kembali kepada fungsi negara, ya, dia kan harusnya menjadi benteng yang kemudian melindungi kepentingan rakyatnya. Dialah yang harusnya menyediakan kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Nah di sini kita kemudian melihat ternyata dalam posisi ini negara malah di bawah posisi daripada kapitalis. Itu yang terjadi, yang kita lihat ya. Jadi negara itu justru tidak melihat rakyat itu sebagai sesuatu yang harus dilindungi. Justru malah ini kan sudahlah investasinya asing ya dari luar, kemudian tiba-tiba dimasukkan ke dalam program strategi nasional ya. Dan itu dalam waktu cuma secepat kilat ya, baru di bulan ini saja langsung dimasukkan dan langsung dieksekusi. Sehingga orang kemudian bertanya, ini sebenarnya kepentingan siapa yang mau diperjuangkan ya kan? Kalau kita mau bicara bahwa menggusur masyarakat ini, saya pakai menggusur lagi ya. Wow, ini adalah untuk kepentingan negara, itu kalau kepentingan negara itu harusnya kan ada perencanaan ya. Nah, sementara ini kan tiba-tiba yang kemudian, dan kalau kita lihat track record yang akan mengelola, ini kan pernah menjadi orang yang diperiksa ya di Barreskrim. Kenapa? Karena terbukti itu kemudian merugikan negara. Dan setelah tadi dibuka oleh Tengku tadi bahwa itu sejak tahun 2004 itu pernah akan dikelola oleh TW, lalu kemudian ditelantarkan ya sampai beberapa tahun, itu baru kemudian sekarang akan dikelola lagi. Nah ini orang kemudian akan bertanya, jadi selama ini tidak dikelola itu ada apa gitu?
Dan memang kalau kita telusuri juga dia berkasus kan, bahwa dari 16.000 hektar yang akan dikelola itu tidak signifikan terhadap pemasukan negara juga. Jadi memang ditinjau dari segi apapun, apalagi kalau kita tinjau dari sisi sosialnya itu kan sangat merugikan masyarakat. Seperti itu. Baik, memang banyak hal yang nggak masuk akal akhirnya ya. Tapi tambahan, menurut Abah, ternyata negara ini melihat investasi yang akan datang 2045 atau 2035 ini akan melebihi dari anggaran akan membayar hutang. Bisa jadi seperti itu. Sehingga menutup kemungkinan apapun bentuknya yang nama investasi, ruang lingkup untuk negara kita ini bukan hanya di Rempang saja, akan nampak nanti pulau-pulau manapun yang kira-kira penghuni atau tidak ada penghuni itu layak kan didapat di situ dikuasai oleh negara. Betul. Ya, sewenang-wenang lah. Sudah pasti kan? Oke. Nah, itu. Baik. Ini sejalan dengan apa yang Abah sampaikan tadi. Jadi ada isu juga yang beredar liar di luar, menolak investasi itu berarti kan menolak lapangan pekerjaan. Oke. Kira-kira layak enggak ungkapan itu untuk masyarakat Rempang? Ya, kayak tadi ku bilang, kan selalu isunya gitu, ini akan menyerap 30.000 tenaga kerja dan sebagainya gitu ya. Sama kayak orang biasa makan sagu dipaksa makan nasi. Jadi kalau orang udah biasa jadi nelayan, Melaut, dia taunya itu hidupnya gitu. Kemudian kita paksakan, kita doktrin, terimalah ini. Kau akan jadi buruh di sini. Kau akan jadi budak industri di sini. Kau akan jadi budak korporat di sini. Tak mau, aku jadi nelayan saja katanya. Salah dia. Ya, kan banyak tadi aku bilang makanya yang berkomentar ini orang yang tak paham bagaimana kehidupan di sini. Ini anak-anak nih kameramen nih, ya kan dia sudah nyaman dengan kehidupan menjadi orang-orang kreatif, dipaksa emaknya jadi PNS. Iya. Agak melawan juga awak rasa. Iya. Ya kan? Ya. Iya. Ya itu nggak bisa dipaksakan memang. Merubah gitu. iklim hidupnya tadi. Iya, gimana? Berubah enak ya. Iya, ustad nih usah jadi ustad lagi lah. Kan gitu, usah jadi ustad lagi. Ganti profesi. Enak main kargo bang. Usah laku ustad aja. Baik. Oke, kita coba tarik persoalan ini lebih tinggi lagi, lebih ke atas lagi. Bahwa berbicara Rempang ini bukan berbicara tentang suku Melayu saja. Yes. Tapi sudah dalam konsep bangsa. Nah, kira-kira nih, ngelihat kondisinya saat ini, seberapa besar antusias masyarakat menyikapi kasus Rempang ini dalam kacamata masing-masing narasumber lah. Respon mereka seperti apa? Apakah ini sebuah perjuangan yang mentok dilakukan oleh masyarakat Melayu saja, mungkin berawal dari Rempang kemudian Medan, atau ini memang sudah menjadi pergerakan nasional? Silakan dulu. Kalau menurut pandangan Abah ini udah isu nasional. Nampak dan terlihat dari berbagai media yang sudah bahkan sampai berdatangan seperti Profesor Amin Rais saja sudah turun ke sana, kan sudah luar biasa pandangan tokoh nasional yang begitu dahsyat memandang Rempang ini adalah kasus yang harus diselesaikan. Ya bagaimanapun kita harus melawan, bangkit melawan, lemah tertindas, seperti itu. Jadi kekuatan orang Melayu seperti Bang Ari bilang tadi, ketokohan yang lama-lama itu saja ditingkatkan, yang udah dulu-dulu. Sekarang gimana gitu? Ya udah terjual, itulah. Jadi Abah memandang kalau memang kekuatan orang Melayu, bahkan bukan orang Melayu saja melihat ini nanti jadi isu nasional, bahkan ada lagi rempang-rempang berikutnya, ini akan berbahaya bagi kita, khususnya warga negara, masyarakat yang lemah dari kekuatan hukumnya, tak paham tentang kepemilikan tanah, tak paham tentang hukum negara dan sebagainya, sehingga akan terjadi bias lah kemana-mana. Itu menurut Abah. Oke, kalau menurut pengetahuan Abah sebagai putra Melayu, dua orang nih kan asli pemuda Melayu Medan, apa sikap petinggi Melayu di Medan ini terkait dengan Rempang? Nah, Abah dulu. Karena ini sebetulnya starting point yang kita tangkap sebenarnya. Abah sangat menyedihkan, sangat prihatin karena Melayu ini payah kali untuk bersatu.
sulit kali untuk bersatu. Semua melihat keegoannya masing, lembaga, puaknya, lain sebagainya, itu yang ditingkatkannya, itu yang dikuatkannya. Abah sudah berbagai ikut gabung di dalam berbagai lembaga Melayu, komunitas Melayu. Tapi kalau sudah masuk di sini, bagaimana masuk kemari? Aku lebih besar dari dia. Jadi bagaimana Melayu itu bersatu sampai Melayu bersatu. Ada lagi himpunan Melayu Medan Utara, ada lagi di bawah naungan ini, ada MHD lain-lain sebagainya. Banyak itu. Jadi tanya kepentingan Melayu yang bagaimana kalau masalah Rempang ini, apa sikap kita? Ya akhirnya ada yang demo, ada yang membacakan penolakan keras, ada yang aksi. Bagaimana kalau menyatu gitu, menyatu dari lembaga ini yuk satu, seperti yang kemarin terjadi, bukan hanya untuk orang Melayu saja, seperti FUI, banyak yang ikut serta waktu hari Jumat kemarin turun di Makam Pahlawan ya, Makam Pahlawan Jumat kemarin. Ini Jumat yang di tanggal kemarin itu melihat situasi Rempang. Anggota DPRD khususnya provinsi ini melihatlah melek dengan kondisi bahwasanya ini Melayu di Kota Medan ini sangat berduka, sangat marah. Sampaikan ini, pesankan ini kepada pusat bahwasanya kami marah dengan kondisi seperti itu. Yang bisa didengar itu ya perwakilan. Alhamdulillah kemarin sudah didengar, dan kami berharap kepada orang-orang yang mewakili Kota Medan, provinsi itu, kamera langsung boleh. Ya, mewakili Kota Medan, agar segeralah sampaikan ini amanah umat, amanah rakyat, sampaikan, jangan sampai ini terjadi kepada Kota Medan. Itu saran apa? Oke, baik. Digaskan sedikit dari Batengku mungkin. Agak panjang boleh? Boleh. Kita sama-sama tahu. Pasti semua yang ngikutin cerita Rempang ini tahu Bahlong. Iya, betul. Ya, Bahlong yang luar biasa. Hari ini di mana-mana dia dianggap pejuang pahlawan Melayu. Aku mau tanya, Bahlong nih ada gelar bangsawan ya? Ada. Biasa deh. Ada ya. Masyarakat biasa. Jadi sekian tahun yang lalu dalam sebuah diskusi ringan. Ini cerita soal Melayu, kepemimpinan dan sikapnya ya, kan gitu ya. Dalam sebuah diskusi ringan sama kawan-kawan aku bilang, mohon maaf nih, karena kita selalu bicara soal kebangkitan Melayu, perjuangan Melayu, kan seputar-seputar itu aja, gitu. Tapi roadmapnya nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Kadang aku bilang bangsawan-bangsawan ini juga yang bikin perjuangan Melayu ini tak hidup, meredup. Awak berani ngomong, kalau somasi lah, awak juga bangsawan secara darah ya, mohon maaf ya, bukan mau apa gitu. Kenapa? Karena begitu lahir kita dapat privilege, ya, dapat privilege, kemudian tinggal pilihan-pilihan sih memang ya, ada yang mau berjuang, ada yang mau mungkin ngabis-ngabisin aja, gitu-gitu macam-macam gitu kan. Nah, ketika dia masuk dalam satu ruang perjuangan, katakanlah dalam sebuah organisasi, dia dapat privilege. Tiba-tiba jadi ketua dewan penasehat, tiba-tiba jadi dewan pembina dan seterusnya gitu. Padahal dia tidak dididik untuk melakukan sebuah pergerakan, tidak dididik untuk mencintai bangsanya. Padahal bangsawan adalah orang yang bertanggung jawab kepada bangsanya, gitu. Nah terbukti, jadi aku bilang, lihat Riau, Kepri, gitu. Melayunya hidup, luar biasa. Dan dari tokoh-tokoh yang kita dengar bermunculan itu, nggak ada yang bangsawan. Mereka yang dari bawah berjuang untuk Melayu karena cintanya kepada Melayu, gitu. Lalu ada di Jogja itu Mahyudin Al-Mudra, ya, dia membangun kesadaran literasi Melayu itu di Jogja sendirian, mungkin sama kawan-kawan beberapa gitu. Nggak ada komunitas, nggak ada gelar kebangsawanan gitu. Jadi kalau saya pribadi sudahlah, cerita kepemimpinan, kebangsawanan ini kita selesaikan aja dulu. Kita bicara, kita setara dulu, kita egaliter dulu, kita sama-sama berjuang untuk Melayu ini. Jadi nggak ada cerita tinggi sebenang, tinggi seanak tangga, nggak ada. Sama, saya Balsaman sama. Kalau saya nggak berbuat untuk Melayu, nggak usah hargai saya. Begitu juga sebaliknya, kira-kira begitu.
Kalau kita bicara soal kepemimpinan Melayu tadi, nah balik ke soal Rempang tadi, tanggal berapa itu lupa, awal-awal Rempang dirami di medsos. 7 September. Nah, itu tanggal 7 itu mulai. Tapi saya nulisnya kapan saya lupa. Saya bilang gini, satu orang Joshua ditembak mati, Batak sedunia mengamuk. Betul. Sorry, orang Batak ini tempatnya situ aja. Ya, di wilayah itulah, itu tanah Batak, tanah Batak itu situ aja dia. Tapi dia ada di mana-mana. Satu Joshua diperlakukan seperti itu. Batak sedunia ngamuk. Kita bisa tengok di medsos lah. Kita nggak mungkin sensus kan, tapi ngamuk gitu. Melayu ini banyak kali tempatnya. Se-Sumatera klaimnya Melayu, sebagian Kalimantan klaimnya Melayu. Ada pula bilang ada yang Melayu apa sana. Indonesia Timur ada sebagian Melayu katanya, daerah ya bagian luar negeri pun ada. Ya macam lah, sampai ke mana-mana lah, Madagaskar segala macam kan begitu ya. Tapi dia melihat itu kan lama ini kita merespon ini. Ribuan orang Melayu Rempang mau dizolimi seperti itu. Memang lama kita meresponnya, dan sampai hari ini kita nggak ketemu siapa pemimpinnya. Nggak ketemu. Ada aku baca di grup-grup itu, sebenarnya hamba nak juga berjuang, tapi karena batas kerajaan tak bisa. Kerajaan yang mana lagi? Ada batas. Kita bicara kemanusiaan saja hari ini gitu, dan menurut saya, ini persoalan Melayu adalah trigger. Ini harus digiring, harus diperluas menjadi persoalan kemanusiaan. Ajak kawan-kawan Komnas HAM, YLBHI, Walhi, segala potensial karena ada situ ada persoalan ekologis, ada persoalan kemanusiaan, ada persoalan lingkungan. Itu di lingkungan, kehilangan mata pencarian dan sebagainya. Ada nggak kita data berapa banyak anak bayi di sana, berapa banyak orang tua di sana yang bakal kehilangan hak hidup yang sebagaimana harusnya mereka dapatkan? Nggak ada. Kita hanya bicara Melayu ya, itunya oke, tapi kalau itu bisa ditingkatkan isunya, mungkin dia bisa menjadi sebuah tekanan kepada siapapun yang hari ini hendak merampas tanah itu, gitu. Dan butuh pemimpin. Tanpa itu lenyap ini, lenyap. Atau ketika dipaksakan 28 September dipaksakan terjadi tindakan represif, mungkin meledak. Dan ingat ini dekat tahun pemilu, Bang. Ini tahun politik, Bang. Ketika terjadi ledakan di mana-mana, aku tak berani cakap. Bukan hanya di Rempang saja, di Batam. Iya bisa saja. jadi, misalnya kan 28 September ini kan terjadi represif lah, pemaksaan harus kan gitu kan, deadline 1 bulan ya, sebulan. Kemudian dipaksalah ini semua untuk ya dengan segala macam cara itu ya misalnya. Kemudian menimbulkan kemarahan, tergiringlah isu soal ini kemanusiaan dan sebagainya. Demolah orang di seluruh titik di Indonesia ini. Karena ini tahun politik yang perlu hati-hati juga. Ada pula undang-undang yang mengatur soal itu kan. Nah, nggak usah aku perpanjang lah, salah tuh nanti. Baik, kita sambung dengan real kejadian di sana. Mungkin operator bisa tayangkan foto pertama yang bisa kita lihat di layar, yang butuh komentar dari para narasumber di sini. Baik, ini ada kondisi di mana pada saat penanganan kerusuhan kemarin ada disampaikan oleh salah satu petinggi dari alat negara yang menyatakan bahwa menyikapi terjadinya aksi perlawanan dari masyarakat Rempang, akhirnya diusulkan diturunkan, tapi ternyata kan nggak diturunkan gitu kan, dengan menyatakan 1:1, ya masyarakatnya nggak perlu pakai alat, perlu dipiting saja. Kemudian akhirnya kan isu itu blunder dan beliau alhamdulillah sudah meminta maaf. Hanya saja memang sekali lagi karena netizen ini luar biasa, kita kasih tayangan di sebelah kanannya gambaran meralat, bahasa piting beliau tadi diralat dengan gambar merangkul. Nah, Batengku kan bisa lihat itu kan, itu kejadian di mana Habib mengalahkan saya lupa nama lawannya nih. McGregor ya, kalau saya nggak salah namanya itu. Dan inilah analogi dari yang dimaksud beliau tadi. Akhirnya kan begitu, masyarakat ini sekali lagi adalah potongan gambar yang diambil netizen dari beberapa media sosial yang kita kutip untuk ditayangkan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya dalam kondisi-kondisi mirip-mirip seperti ini, harusnya netralisasi sikap dari aparatur negara, khususnya
katakan TNI atau Polri dalam hal saat ini itu harusnya seperti apa sikapnya? Itu yang ingin kita tanyakan. Kira-kira mungkin Abah Salman ini sekali lagi karena beliau latar belakangnya saya lihat, saya intip-intip, oh ini kayaknya bisa nih saya tanyakan beliau. Tidak netral. Tidak netral ya? Sudah positif tidak netral. Karena kondisi oligarki, kondisi kita saat ini negara mengatur segala-galanya. Termasuk TNI Polri itu alat. Jadi sangat disayangkan bahasa Panglima seperti itu, piting, masih kata petik itu bukan merangkul. Bahkan netizen banyak berkomentar negatif tentang bahasa piting. Kita yang rada-rada sadar ini dan kita paham benar bahasa piting itu bagi kita itu bukan merangkul, bukan menghalau, bukan mengusir, tapi itu benar-benar jangan bergerak lagi. Jangan bergerak lagi orang Melayu itu, jangan bergerak lagi masyarakat itu. Akhirnya digiring satu tempat, duduk, diam, ikuti perintah kami. Seperti itu. Jadi kalau bahasa netral Abah bilang sulit untuk ditegakkan. Karena oligarki yang di atas ada di atasnya lagi. Salut. Baik. Yang lebih parah lagi LBH, Luhut, Binsar, LBP ya, LBP, Luhut Binsar Panjaitan itu. Sampai seperti itulah teganya terhadap masyarakat Indonesia yang sangat-sangat perlu untuk dilindungi, namun kekuasaan dia itu melebihi kekuasaan yang di atas beliau. Itu yang sangat dikecewakan. Oke. Pak Tengku mungkin ada komentar? Kalau aku mah agak beda. Jadi gini, karena kan bahasa piting itu di awal memang dengarnya kok kejam kali gitu ya. Capit gitu. Kan gitu ya. Tapi memang kalau kita sadari bagaimana penanganan demonstran oleh aparat ini itu bisa lebih jauh daripada sekedar piting. Kan begitu. Mereka bisa pakai alat, mereka bisa pakai macam-macam gitu. Nah, kalau kita simak bahasa Panglima TNI itu kan berapa jumlah demonstran? 100 siapkan TNI-nya. 1:100. Artinya didatangi di piting ini. Ya, memang beda pula mungkin kita merangkul dengan mereka merangkul. Tapi memang dalam rangka untuk supaya mengamankan dalam tanda kutip, iyalah kali ya, supaya jangan terjadi demonstrasi lagi. Tapi piting itu, ya mungkin itu emang bahasa dia yang bawa amankan lah, tapi jangan dipukul gitu. Gitu. Kalau aku nggak gitu, karena memang ya banyak hal yang bisa dilakukan dan kita juga dulu pernah demo juga, pernah rasa juga gitu ya kan, yang lebih dari piting-piting itu bisa dilakukan gitu. Gitu. Jadi ya mungkin itu upaya yang paling lembut kali ya dalam perspektif sana gitu. Tapi kejam awalnya. Ya karena kan memang beda, ketika kita misalnya salah itu ditampar kita marah, tapi kalau di sana memang pendidikannya memang begitu kan. Beda ya. Kan kita tetap beda, kita punya perspektif yang berbeda dengan aparat itu. Aku ngelihatnya sih gitu. Tapi di luar soal bagaimana ada upaya untuk menghentikan masyarakat menyuarakan aspirasinya, redamnya itu ya. Kan hal lain lagi, yaitu sesuatu yang memang kita tidak respect tentu gitu. Tapi upaya untuk meredamnya dengan cara piting tadi mungkin itu cara terlembut kali ya. Mungkin gitu. Versi karena kan perspektif yang berbeda-beda gitu. Betul. Itu kalau dipindahkan, kalau dipindahkan, kalau piting pindahkan. Kalau dilawan cuma lagi. Nah, beda lagi. Melawan orang itu kan, merakyat tuh. Ya justru karena dipiting tadi itu nggak bisa apa-apa lagi, udah diam aja dulu gitu, kira-kira begitu. Baik, oke. Saya berlanjut kepada pertanyaan berikutnya. Kira-kira mau tanya ke Ustadz Yusron ini, apakah memang ini kan melihatnya agak ironis ya? Jadi pertanyaan saya itu, apakah paham nasionalisme ini bertentangan dengan konsep investasi pada prinsipnya? Ya, yang pertama mungkin kita perlu melihat dulu perspektif negara ini ya. Tadi ditanyakan tentang apakah ketika masyarakat Rempang menolak ini dia dianggap anti terhadap investasi ya. Ada penelitian yang sangat menarik yang pernah saya baca bahwa
ketika asing berinvestasi di suatu tempat, ya, maka dia akan memperhitungkan dia harus menarik keuntungan dari tempat itu untuk kembali ke negaranya minimal 5 kali, ya. Sehingga sebenarnya namanya pengusaha pasti akan berpikir invest 1 harus kembali lebih dari 5, kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau dikatakan investasi itu akan menguntungkan negara, kita bisa lihat bagaimana investasi Cina selama ini. Nah, ini saya rasa apa yang sudah kita lihat di media sosial itu sudah sangat jelas lah bagaimana kasus kemarin di Sulawesi, ya, kasus tambang nikel. Ya, nah, itu yang kemudian yang didapati oleh masyarakat itu bukan keuntungan, ya. Jadi pertama nikel itu ketika ditambang itu kan tanahnya kemudian itu dibawa semua ke sana, ya, sehingga kemudian tailingnya itu yang kemudian ditinggalkan ke masyarakat. Belum lagi akibat dampak secara lingkungan, ya. Jadi di mana-mana tambang itu bisa kita lihat itu kemudian membawa dampak sumur masyarakat jadi kering atau paling tidak kemudian jadi tidak bisa diminum, ya. Kemudian lagi munculnya bekas-bekas galian yang kemudian menyebabkan penyakit, ya. Yang lebih besar lagi bahwa masyarakat itu kehilangan karena terjadi kerusakan lingkungan, akhirnya kemudian pencarian yang selama ini, ya, misalnya nelayan yang biasa melaut itu ikan yang di laut itu akhirnya jadi berkurang, kan, karena ekosistemnya itu jadi rusak, terganggu, seperti ya. itu. Iya. Nah, oleh karena itulah maka sebenarnya dalam perspektif ini Islam itu punya solusi, ya. punya solusi. Nah, apa solusinya? Kalau dalam sistem kapitalisme investasi itu menjadi semacam sesuatu yang sangat didewa-dewakan, ya, untuk kemudian masuknya menjadi salah satu pembiayaan negara, maka sebenarnya kan dalam Islam itu punya konsep yang sangat jelas bagaimana negara itu dibiayai. Jadi kalau kita baca katakanlah kitab Al-Amwal, ya, bahwa negara itu bisa dibiayai dengan 3 konsep dalam Islam, ya. Jadi ada namanya pemasukan dari zakat, ya, kemudian ada namanya pemasukan dari pengelolaan sumber kekayaan alam, termasuk pemasukan negara lainnya. Jadi kalau misalnya negara ini bisa secara mandiri mengelola barang tambang, gas dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah cukup bisa memandirikan. Nah, cuma karena selalu berpikir itu harus masuk dari investasi asing, akhirnya kemudian negara itu tidak bisa memaksimalkan pemasukan negaranya. Kita tahu kalau yang masuk itu investasi asing, maka yang mereka bayar itu hanyalah paling tidak ya hanya pajak saja, ya. Beda kalau kemudian itu dikelola secara mandiri, maka keuntungan itu akan 100% masuk ke negara. Nah, ini yang kemudian menurut saya ini harus ada perubahan secara radikal dari perspektif negara ini, ya. Ketika mengadopsi sistem kapitalisme, akhirnya kemudian kepentingan pengusaha yang lebih diutamakan dan akhirnya kemudian rakyat itu yang kemudian harus dikorbankan, ya. Kenapa? Karena ada kepentingan investasi di dalamnya. Yang itu kalau dipikir untuk kepentingan negara ternyata tidak juga, ya. Sangat-sangat sedikit yang masuk ke negara. Dan ingat bahwa asing itu ketika investasi di suatu negara, dia akan punya posisi tawar yang sangat merugikan negara. Jadi ketika misalnya dia meminta, itu kan biasa sebelum masuk dia pasti akan meminta kelonggaran-kelonggaran. Pertama, kelonggaran dari sisi pajak, disediakan lahan dan seterusnya. Kemudian tenaga kerja harus murah. Dan ketika dia sudah investasi, kondisinya sudah tidak seperti ini lagi, maka dia pasti akan pindah, ya. Kan banyak itu kasus investasi di Indonesia yang kemudian pindah ke luar untuk mendapatkan pajak yang lebih murah, biaya tenaga kerja yang lebih murah dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, posisi seperti itu akhirnya kemudian negara itu kan dalam posisi lemah. Nah, seperti itu. Baik. Berarti pada prinsipnya sebenarnya idealnya harus mandiri, ya, dalam pengelolaan aset-aset negara, terutama SDA, ya, katakan seperti itu, ya. Baik, Ustaz. Ini kita sapa kembali ada Adnan Aziz dari Sibuhuan, jauh. Nggak jauh-jauh kali lah, ya. Kemudian ada Hari, kemudian ada Mas EN Ahmad, dan ini tadi ada pertanyaan dari Adnan Aziz, statement beliau, Horas, adil perubahan dan merdeka dari ketidakadilan.
Melayu tak akan hilang di Rempang. Sibuan hadir mendoakan agar jauh dari ketidakadilan. INK. Luar biasa. Luar biasa dan biasa di luar beliau. Sibuan. Baik, kira-kira Ustadz, menurut penilaian Ustadz ada kepentingan lain nggak dari investasi ini? Karena kan kita melihat bahwa yang investasi juga dari luar. Ya. Nah, dilihat tadi ada beberapa hal yang nggak masuk akal, termasuk misalnya luas lahan yang tadi cukup luas ya 16.000 hektar. Itu kemudian kalau diprediksi dengan kebutuhan, katakan skala pabrik aja mungkin nggak akan membutuhkan ruang sampai sebesar itu. Gitu. Ya. Memungkinkan nggak ada isu-isu lain di balik investasi ini? Bisa dilihat dari banyak ya. Yang pertama yang akan masuk kan investasi Cina. Dan Cina itu sudah menjadi rahasia umum. Yang pertama mereka akan memanfaatkan masyarakat mereka yang sudah diaspora ke luar negeri untuk kemudian menjadi tangan mereka di luar untuk kemudian menjadi manfaat untuk negaranya. Itu yang pertama ya. Sehingga dia akan memanfaatkan seluruh pengusaha di luar negeri yang sudah eksis di negaranya untuk menjadi tangan dia untuk masuk ke negara tersebut. Dan perlu diingat Cina itu punya track record untuk kemudian mengakuisisi negara ya, ke negara lain. Jadi ada beberapa kasus kan di mana ada awalnya pelabuhan itu diberikan investasi, diberikan pinjaman, lalu kemudian didesain supaya kemudian tidak mampu bayar. Ketika sudah tidak mampu bayar, lalu kemudian pelabuhannya diambil. Indonesia itu posisi itu sekarang sangat bahaya ya. Kereta api cepat, kemudian di Sumatera Utara ini proyek jalan tol, itu kan semuanya adalah investasi Cina. Dan secara kualitas semua aja orang sudah tahu bagaimana kualitasnya pembangkit listrik, PLT, pembangkit listrik tenaga uap, itu kan sangat banyak yang bermasalah. Belum lagi kalau dahulu orang membicarakan investasi asing itu ada namanya alih teknologi. Ketika investasi Cina yang masuk itu tidak akan mungkin terjadi alih teknologi. Kenapa? Yang pertama operatornya sampai kemudian petugas paling bawah itu dibawa semua dari Cina. Yang pertama ya. Sehingga tidak akan terjadi alih teknologi ya. Alih pengungsian. Alih pengungsian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada orang kita yang kemudian bekerja di sana, itu tidak akan terjadi alih teknologi. Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca. Bahkan template-template yang ada di mesin itu sendiri sengaja dibuat dalam bahasa Cina ya, seperti itu. Beda kalau misalnya dulu kita melihat misalnya investasi Eropa ya, itu memang dibatasi hanya pada tenaga yang memang betul-betul ahli yang didatangkan, lalu kemudian mengajari masyarakat lokal untuk kemudian melanjutkan proyek tersebut. Tapi kalau investasi Cina bisa kita lihat ya, mulai dari tingkat level bawah sampai tingkat level atas itu mereka datangkan semua ke sini. Sehingga investasi yang masuk itu betul tadi minimal 5 kali akan kembali ke Cina ya. Jadi pertama mesin harus dipesan dari sana, tenaga kerja juga dari sana. Dari sini diambil bahan baku, diolah jadi semi jadi, limbahnya dibuang ke Indonesia, bahan semi bakunya diolah ke sana. Dan ketika semi jadi itu dibawa ke sana, mereka akan mendapatkan jauh lebih banyak. Nah, seperti itu. Oke. Ada analisa yang berbeda mungkin dari Pak Tengku terkait dengan kemungkinan isu lain di balik dari eksekutor Rempang ini, kira-kira? Iya, memang itu kan pertanyaan umum sebenarnya. Kalau nggak salah itu kebutuhan pabrik itu katanya 2.000 hektar gitulah. Ini 16.000. Aku nggak tahu juga seberapa luas 2.000 hektar untuk pabrik, tapi oke lah ya, terbesar di dunia gitu ya. Tapi ini ada 16.000 hektar. Jadi aku teringat cerita kawan-kawan dulu waktu cerita kargo nih, entah betul entah enggak ya. Masukkan kontainer dari bapak itu katanya kan untuk import 40 feet, isi seperempat aja yang sesuai dengan yang kita tuliskan. Sisanya isilah suka hati kau katanya. Kan penuh dia ya. Karena nggak ada yang bisa buka, nggak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang tertentu gitu kan. Kalau pulau udah disegel pula kan cemana, kita nggak bisa nebak-nebak. Tapi ketika kebutuhannya 2.000 tapi yang dipacak, yang ditutup aksesnya itu 16.000, sisa 14.000 itu mau dibuat apa? Lapangan parkir. Aku nggak berani berspekulasi, tapi ya kita pikir aja lah sendiri gitu kan. Kalau kebutuhan 2.000 itu biasanya kalau kita baca satu kawasan buat pabrik 2.000 hektar misalnya, sangat luas sudah. Tentu sudah di situ parkir mobilnya, sudah di situ gudangnya, sudah di situlah semuanya. Jadi kalau ada 14.000 lagi sisa,
macam teori kontainer tadi mungkin Bang. Abang paham itu. Baik. Kalau abang nambah sedikit aja. Silakan. Kalau tadi investor luar yang lebih menguntungkannya investor yang bukan investor tapi orang penguasa sama pengusaha di dalam negeri ini menjadi akar Kaki tangan ya. iya itu dia. Baik. Berarti orang-orang yang punya kedekatan tertentu ya Pasti. dengan pihak investor yang akan kecipratan lah minimal. Sudah mengarah ke sana. Oke. Baik, ini 2 pertanyaan saya terakhir dari 2 abah-abah sekalian ini. Apalah kira-kira harapan besar mewakili warga suku Melayu sendiri soal masalah yang terjadi di Rempang ini? Kira-kira apalah harapan besarnya ke depan? Ya, ini ada harapan keluar Bang sebenarnya. Ini cukup jadi pelajaran lah ya, bahwa kita ini sebenarnya bukan cuma Melayu. Tertib administrasi udah bisa jadi pelajaran ini, gitu. Kan itu alasannya kan itu kemarin, nggak ada sertifikat, gitu kan. Di sini banyak kali kayak gitu juga, bahkan kita tahu, aku nggak usah sebut, ada tangannya udah mau gerak gitu. Ini case ada orang besar mungkin raja-raja lah ya, raja-raja yang setingkat yang punya tanah luas di wilayah timur Sumatera Utara ini, itu sertifikat. Dia sudah punya kesadaran, disertifikatkan hampir 500 hektar. Luar biasa ya. Tapi itu posisinya hari ini diduduki masyarakat dan nggak bisa diapa-apain juga. Itu posisi bersertifikat SHM diduduki masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain. Konon tak bersertifikat diduduki penguasa. Lu punya uang, lu punya kuasa, kata anak TikTok itu. Itu pelajaran juga. Saya pikir memang ya dari sekarang upayakanlah itu apa yang sifatnya administratif, legalitas itu semua hak kita itu kita lindungi dengan itu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka kita hidup di negara ini yang memang mewajibkan itu gitu. Nggak bisa bicara ini nenekku dari dulu di sini. Ya kalau nggak ada yang punya kepentingan, ya mungkin aman gitu. Tapi kita kan nggak hanya bicara soal investor Cina saja. Ya boleh jadi nanti ada siapa dari mana yang kemudian pengen bangun ruko. Kita nggak usah cerita pabrik Bang, cerita bangun ruko aja. Ditengoknya di BPN, oh ini tak ada yang punya katanya. Walau kita tinggal di situ. Jadi hal seperti itu. Rumah nenek kami itu di Amaliun, tiba-tiba ada yang punya. Untung kita punya Grand Sultan lebih tua. Kalau nggak habis. Itu pelajaran. Nah, kalau yang untuk Rempang tentu kita berharap ya lebih bijak lah. Kan kita nggak berharap adanya penggusuran ya. Lebih tepat itulah, kok penggeseran ini biasanya izin ya kan, izinnya geser dulu gitu ya. Kita nggak mau ada penggusuran tentu, kita nggak mau ada yang teraniaya di situ tentu, kemudian kita nggak mau ada kerusuhan yang lebih meluas lagi sudah pasti, kita nggak mau situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin saja sangat diuntungkan apabila terjadi kerusuhan di banyak tempat menjelang tahun politik ini. Itu harapan kita dan ya kalau nggak salah ingat aku dulu Pak Jokowi itu namanya naik itu karena dia berhasil memindahkan. Nah ini boleh memindahkan karena dia lama memindahkan pedagang pasar dari satu pasar ke satu kawasan pasar yang lain gitu dan di Solo ya kalau dan itu kan kalau kita baca itu waktunya cukup lama tuh berproses lama gitu. Ya ini kan bisa juga pakai cara-cara seperti itu gitu. Jadi orang-orang itu ketika misalnya dia tapi ini perkaranya satu pulau loh, Pak. Iya. Oke, satu pulau. Ada berapa? 5.000 gitu. Ya pindahkan ke tempat yang juga dia merasa nyaman di tempat itu. Saya rasa nggak apa-apa, karena ada yang galang tadi atau apa yang kecil-kecil. Tapi jangan dipindahkan ke rumah susun. Jangan dikasih rumah tipe 45. Ya dikasih dia. Iya, dikasih dia tempat yang memang dia bisa merasa nyaman. Lebih luas. Memanusiakan manusia itu. Ya, tapi kalau sebulan pula deadline-nya mana mungkin bisa, Bang. Mindahkan rumah aja pun payah sebulan Bang, ada yang tinggal-tinggal. Nanti tanya orang untuk kerja kalian apa itu. Jadi udah lebih bijak aja lah. Jangan karena ini udah mau dekat-dekat habis atau apa gitu dipaksakan. Tapi ini solusi yang logis ya, sebetulnya ya. Aku rasa bisa lah, tapi komunikasi kan intinya. Komunikasi dan niat baik. Kalau nggak ada dua-dua itu, ya fisik lah terus, perlawanan terus. Gimana? Oke.
Untuk petinggi-petinggi Melayu tadi, mungkin ada harapan yang lain yang bisa masih disampaikan pada malam hari ini? Kamera sebelah sana. Petinggi-petinggi Melayu ini yang mana orangnya? Ya, Ormas Melayu lah. Iya, katakan nah begitu. itu makanya petinggi Melayu ini yang mana orangnya? Ormaskah, ketua ormaskah, atau Para ketua lah kalau di Medan ketua. atau secara adat ya kan? Itu yang, tapi apapun itulah, aku nggak bicara soal puak Melayu lah, puak Melayu. Ini saatnya kita bersatu lah, stop lah sudah bicara awak Melayu mana, awak Melayu mana. Gitu. Itu yang membuat sekat itu menjadi semakin tebal. Itu. Saya pikir di semua lini itu mempersulit kita gitu. Abah Salman nih misalnya nanti mau majulah dia di legislatif nih ya kan, ditanya awak Melayu mana? Misalnya, Melayu Langkat, bukan orang Melayu Delinya, tanya. Beda pilihan. Ini kan coba tengok puak sebelah aja lah, tidak semarga dicari-cari nyampe atas. Wah, ada jumpa di sini jadi. Cari ketemunya dia ya. Iya, karena mereka sadar memang persaudaraan itu penting, kemudian kekuasaan itu penting gitu kan. Ini kita lemah karena memang ya begitulah. Apa Melayu mana rupanya? Beda kita kayaknya nih. Oke, baik. Selalu dicari beda-bedanya. Oke. Oke, dua solusi tadi sudah digambarkan dan satu harapan tadi sudah jelas ya. Dari Abah Salman mungkin sebagai closing statement juga untuk episode terakhir ini. Baik, untuk harapan buat negara khusus untuk Pak Presiden, Pak Jokowi yang berkepentingan, mohon bijak dan arif lah untuk menangani kasus Rempang ini. Apapun bentuknya, mereka juga manusia. Mereka perlu penghargaan hidup layak dan damai. Tolong persuasif kepada masyarakat, tolong digiring secara kasih sayang. Jangan rebut mereka, jangan gusur mereka seperti yang terjadi saat ini. Maka kami berharap sangat untuk hal itu kepada pemegang keputusan agar diberilah waktu lebih senggang lagi agar ini bisa terselesaikan secara aman dan damai. Oke, baik. Agak mau menutup tapi agak gantung. Saya masih ada pertanyaan satu sama Ustaz. Kalaulah seandainya solusi dari Tengku Adri tadi nggak dilakukan oleh pemerintah, kita bisa katakan ini tindakan zalim. Solusi yang mana nih? Kan tadi ada banyak tuh. Iya, beliau kan tadi sudah tawarkan mungkin ada relokasi yang ya maksudnya kan gini Ustaz, kalau seandainya itu harus dilakukan, harus ada ikatan hukum dan bla 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 bla, lakukan dengan baik. Oh gitu ya. Kalau kan seandainya itu nggak dijalankan, apakah ini bisa dikatakan tindakan penguasa yang zalim? Iya, bisa. Bisa ya. Iya, jadi memang kan kalau kita bicara belajar dari Umar ya, ini kan kisah yang sangat terkenal ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu di masa kekuasaannya pernah akan membangun masjid yang sangat besar. Lalu di situ ada Gubuk Reok, seorang Yahudi. Nah, lalu kemudian dinegosiasi akan diganti 2 kali lipat daripada harganya. Nah, tapi si Yahudi ini tidak mau juga. Akhirnya kemudian dia meminta keadilan kan, datang dari Mesir jalan ke Madinah ya. Lalu kemudian menemui Umar. Lalu Umar, intinya ini kan kisahnya cukup panjang, tapi intinya Umar lalu kemudian menyuruh dia mencari tulang unta, lalu di tulang itu dia goreskan ya kan, lalu dia bilang ini kasih aja ke Amr bin As ya kan, Amr bin As. Nah kemudian begitu menerima tulang itu, Amr bin As langsung keringatan ya kan, dia ketakutan. Lalu si Yahudi tadi jadi bingung ini, kok cuma dikasih nasihat dengan ini kok sudah bisa berubah seperti itu. Lalu dia mengatakan bahwa ini sebenarnya ada nasihat dari Umar ya kan, bahwa berlaku luruslah, kalau tidak aku akan meluruskan engkau dengan pedangku ini seperti itu. Jadi singkat cerita kan akhirnya kemudian si Yahudi itu kemudian dia bahkan masuk Islam dan menyerahkan itu ya. Tetapi tentu saja dia tetap mendapatkan ganti rugi yang layak dari khalifah pada masa itu. Jadi memang wajar saja kalau pemerintah itu ingin membangun sebuah proyek lah ya, atau ada investasi di dalamnya, itu wajar saja. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa di dalamnya itu ada hak rakyat ya. Kita perlu merenungi apa yang menjadi nasihat Rasulullah ya. Ittaquz zulma fa inna zulma fi zulumatun fi yaumil qiyamah. Jadi hendaklah kalian itu takut dengan kezoliman. Karena kezoliman itu nanti akan menjadi kegelapan di hari kiamat.
Nah, kita bisa bayangkan kalau kita lihat video itu kan ya, bagaimana siang-siang ada ibu-ibu itu kemudian didatangi oleh aparat ya, ada banyak situ di dalamnya. Semua peralatan rumahnya itu diangkuti satu-satu ya, sampai dia mengatakan tunggulah suami saya pulang ya. Tapi aparat tidak peduli ya, sampai diangkati mulai dari panci, isi rumahnya semua keluar. Ini kan luar biasa ya. Jadi di saat negara kita ini sudah merdeka, itu justru bukan penjajah yang datang mengambil kekayaan masyarakat, tapi justru aparat yang harusnya melindunginya gitu. Oleh karena itu disinilah memang sebenarnya pemerintah itu perlu lebih bijak ya. Belum lagi sebenarnya kalau kita lihat betulkah investasi yang masuk itu untuk kepentingan negara. Jangan-jangan dari setelah kita kaji justru nanti yang akan untung itu malah asing, terutama Cina ya. Jadi ketika itu sudah dikuasai seluas 16.000 hektar, maka kepentingan mereka di Selat Malaka dan sekitarnya itu bisa lebih mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar ya. Kita tahu perdagangan dunia itu sangat besar melalui Selat Malaka karena melintasi jalur yang sangat sangat istilahnya sangat seksi ya, sangat strategis. Dan itu mereka sudah memperhitungkan bahwa dengan investasi yang katakanlah sekian triliun yang akan diinvestasikan di situ, mereka akan mendapatkan keuntungan bukan secara ekonomi kan, secara politik dan bahkan secara geostrategis. Dan ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian pemerintah. Ya, jangan sampai kemudian kedaulatan negara itu akhirnya tergadaikan di situ. Ya. Dengan negara kecil saja seperti Singapura kan, wilayah udara kita di sekitar Batam itu dikendalikan dari Singapura kan. Nah sekarang ini, apalagi kalau kemudian wilayah seluas itu kemudian dikuasai oleh asing gitu. Nah ini yang perlu menjadi perhatian. Baik, satu pertanyaan terakhir sebelum saya habis, saya coba sapa lagi. Ada Bin Samudra Langkat nih, fans berat Abah Salman nampaknya nih kan. Mantap Abah Salman, selalu di hati masyarakat Melayu, Medan Labuhan. Jelas. Ada hari juga ada pertanyaan-pertanyaan lagi, perjuangan terus tanah Melayu usir investor asing dan asing katanya begitu. Baik, pertanyaan saya terakhir Ustadz, khusus untuk Ustadz. Jika kita bisa mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan tadi adalah sebuah tindakan kezaliman, sebenarnya bolehkah kita mendoakan kezaliman, keburukan untuk penguasa yang zalim terhadap diri kita atau masyarakat? Rasulullah itu kan ada berdoa ya, berdoa kepada orang yang melakukan kezaliman ya. Jadi mendoakan apabila penguasa itu kemudian berlaku lurus, maka didoakan oleh Rasul dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia melakukan kezaliman, menghimpit kehidupan masyarakat, maka dia juga didoakan kehidupannya akan lebih dihimpitkan oleh Allah. Nah, seperti disulitkan oleh Allah. Jadi Rasulullah sendiri mencontohkan seperti itu ya kan, bagaimana para penguasa itu memang adalah orang yang diberikan tanggung jawab. Jadi seorang imam itu kan al-imamun ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi seorang imam itu dia menjadi orang yang harusnya menjadi ra'in. Ra'in itu artinya pengembala ya. Orang yang mengayomi, dialah yang seharusnya melindungi masyarakatnya, dia menjadi tameng ya, menjadi pelindung dari kepentingan luar. Maka janganlah seperti justru menjadi orang luar yang melindungi kepentingan orang luar ya. Kalau dipikir masyarakat ini mau minta perlindungan sama siapa lagi ya kan, kalau bukan kepada pemerintahnya gitu. Ketika investasi asing itu istilahnya itu mengincar tempat tinggal mereka. Jadi negara itu harus hadir untuk melindungi masyarakat harusnya. Baik, oke. Sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil pada malam hari ini, tadi kita berharap bahwa proses yang terjadi di Rempang ini akan mendapatkan solusi terbaik sebagaimana tadi gambaran dari Tengku Adri ya. Harapannya sih itu bisa diwujudkan karena kalaupun seandainya direlokasi dengan alam atau suasana yang sama, mungkin nggak akan terjadi kebingungan yang luar biasa ya bagi masyarakat ya. Baik itu dari segi tempat tinggalnya, kemudian habit mereka dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Dan harapannya ini juga ada titik terang ya, juga sikap penguasa tadi yang cukup adil dan bijak untuk melakukan pendekatan persuasif lah. Ya kita yakin setiap jalannya ada solusi dan harapannya juga bahwa investasi ini memang investasi untuk kepentingan
orang banyak, Harusnya. bukan kepentingan pribadi ataupun golongan ya. Mungkin itu sebagai penutup dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini, yang ikut di live chat kita, juga kawan-kawan yang ada sekitar puluhan orang yang ada di studio kita malam hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan bergabung. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali dan bertemu kembali di waktu dan jam yang sama ya, waktunya yang berbeda mungkin. Mudah-mudahan kita bisa memberikan edukasi dan mencerdaskan umat ini agar lebih bisa memahami bagaimana solusi dan jalan keluar serta pemikiran cerdas dan islami ya. Dan saya juga tadi nggak menyangka bagaimana pemikiran-pemikiran dari Mbah Tengku tadi yang solutif ya terhadap masalah-masalah secara teknis dan luar biasa. Kita perlu pertimbangan untuk mengundang Mbah Tengku ke depan lagi ya. Saya Zen, host Naira Studio Podcasting, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.